guys, balik lagi sama gua Ram Rashid. Jadi di video ini gua akan sedikit berbeda. Gua akan bahas tentang toxic masculinity. Oke, daripada lama-lama jangan lupa di like, comment, share, and please subscribe. Oke, mari kita mulai. Bagi kalian yang belum tahu apa sih itu toxic masculinity? Toxic masculinity adalah suatu tekanan budaya bagi kaum pria untuk berperilaku dan bersikap dengan cara tertentu. Contohnya nggak jago main bola atau nggak jago di bidang olahraga apapun pasti dibilangnya banjir, lebay, atau apapun itu kata negatif semuanya langsung dihujat. Alasan kenapa gue bikin video tentang tentang toxic masculinity karena apa ya? Ada di beberapa ini yang lumayan bikin ganggu mental orang gitu. Contohnya kayak gue contohnya nggak jago terlalu main bola tapi kadang suka dibilang orang tua atau kadang teman juga bilangnya, ih lu kok banci sih nggak bisa main bola, cowok tuh harus main bola. Ini apa maksudnya, kayak ngerti nggak sih, kayak nggak jago di bidang itu kayak langsung dibilang ya kata-kata sedikit negatif. Terus kadang gue kayak masuk ke toko skincare, misalnya gue mau beli parfum atau Rexona, itu kayak langsung diliatin kayak ini ngapain sih laki-laki pakai masuk ke toko beginian gitu. Padahal ya apa ya, istilah skincare itu kan buat semua jenis gitu loh, buat semua jenis gender, gak harus perempuan. Kadang emang laki-laki juga butuh skincare, kayak buat ngerawat tubuh aja. Misalnya contoh gue Rexona fungsinya buat iniin ketek, kok jadi bahasa Rexona. Terus kadang sunblock itu gunanya lumayan berguna banget kalau kita lagi keluar panas-panas, itu bikin kulit kita nggak gosong. Atau parfum itu kita beli buat badan kita wangi saat dipakai di mana-mana. Seperti itu sih. Kayak satu lagi, gua tuh kadang kalau misalnya lagi sedih atau contohnya banyak tugas atau misalnya nggak keterima, contohnya nggak terima dimasuk ke SMA favorit, pasti itu kan bawaannya sedih kayak nangis gitu kan. Tapi terus kayak ada yang bilang, ngapain sih lu nangis, yaudah namanya hidup, lu yang ini apalah. Maksudnya ngerti nggak sih, itu buat ngelampiasin emosi gitu. Tapi kita nangis, apalagi cowok nangis itu dibilangnya banci, lu cuma nggak diterima di SMA favorit aja langsung nangis, lebay atau apa. Maksudnya apa ya, buat ngelampiasin emosi. Iya sih bener katanya kalau jadi cowok tuh harus kuat dan tegah gitu. Tapi kayak kan kadang kita terkadang butuh sesuatu buat ngelampiasin emosinya. Saya kalau emosi sedih kita didiemin aja itu lumayan bikin ganggu kesehatan mental sih. Dan di video ini gue nggak sendirian aja. Gue ngajak narasumber yaitu Kak Syifa. Beliau itu kayak kakak kelas di sekolah aku, tapi sekarang dia udah lulus, udah masuk SMA kelas 1. Dia itu kayak punya istilahnya akun Instagram namanya Sociable Teens. Yang ini itu semacam apa ya, akun Instagram yang macam tentang positif quotes atau positif vibes. Maaf cadel ngomong bahasa Inggris, semacam seperti itu. Oke, daripada lama mari kita dengar narasumber yaitu Kak Syifa Wilson. Sebelum diambil alih oleh Kak Syifa, aslinya gue kayak bikin pertanyaan, soalnya dia itu semacam ID volunteering gitu. Dan gue bikin pertanyaan ini buat Kak Syifa soalnya dia lebih jago dan lebih berpengalaman aja. Jadi saya kasih pertanyaan, jadi ntar bakal dijawab sama dia. Oke, mari kita sambut Kak Syifa. Halo semuanya, apa kabar? Kenalin, nama aku Syifa Wilson, umurku 16 tahun dan sekarang aku sekolah di Mandalapan, Jakarta Timur. Aku adalah founder dan juga Executive Director of Sociable Teens Organization. Jadi itu adalah organisasi pemuda Sociable Teens yang aku buat. So, di sini aku berkesempatan untuk membahas dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait toxic masculinity. Daripada panjang lebar, daripada banyak basa-basi, perkenalan terlalu panjang, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Pendapatku tentang toxic masculinity ini adalah orang-orang yang terlalu mengurusi hal-hal yang seharusnya mereka tidak urusin. Jadi mereka ini banyak yang masih belum tahu sebenarnya maskulinitas itu adalah sifat yang bisa semua orang tanpa memandang gender tuh punya. Makanya ketika laki-laki yang tiba-tiba dia sedih atau dia tidak suka olahraga yang biasa laki-laki suka, itu makanya dicap sama orang tuh dia bukan laki-laki seutuhnya. Itu namanya toxic masculinity. Kita bahas satu-satu ya. Maskulin itu punya temen namanya feminin, dan ini keduanya adalah sifat. Maskulin itu biasa identik dengan agresif, tegas, dan lain sebagainya. Kalau feminin itu lebih lembut, lebih menunjukkan emosi di dalamnya seperti kesedihan, pokoknya lebih perasa, itu feminin. Dan
kedua sifat ini, banyak orang yang nggak tahu bahwa mau laki-laki, mau perempuan punya sifat keduanya. Mau maskulin, mau feminin di laki-laki, mau maskulin, mau feminin di perempuan, itu juga ada. Dan makanya jangan heran kalau misalkan ada laki-laki yang mungkin dia lebih dominan, feminin, dia lebih lembut, mungkin lebih perasa, dan lain sebagainya. Dan jangan heran juga ada perempuan yang mungkin lebih maskulin, dia tegas orangnya. Karena mereka semua sifat-sifat itu terbentuk dari lingkungannya gitu. Dan lingkungan orang-orang itu beda-beda, jadi kita nggak bisa ngejudge orang seenaknya. Orang yang memiliki mindset toxic masculinity itu adalah mereka yang mungkin masih belum tahu. Orang-orang seperti itulah yang harus kita edukasi banyak-banyak, yang harus kita kasih tahu biar dia tidak melakukan hal-hal yang toksik untuk semua orang, termasuk laki-laki, biar tidak dibilang toxic masculinity kayak gitu. Yes, aku setuju banget bisa melukai atau berdampak pada kesehatan mental kita. Terutama ya laki-laki, karena toxic masculinity ini lebih identik dengan laki-laki gitu ya. Jadi kalau misalkan seseorang atau masyarakat yang pernah berperilaku, berbicara yang melukai hati seseorang gitu, itu bisa berdampak pada hatinya, bisa berdampak pada pikirannya. Dia bisa aja mendem, dia bisa aja overthinking, tiba-tiba bilang, oh gue salah ya kayak gini, gue salah ya masak, gue salah ya nyuci piring, gue salah ya nggak bisa olahraga ini, nggak bisa olahraga itu, gue salah ya menunjukkan rasa kesedihan gue sendiri. Jadi laki-laki itu, seseorang tersebut bisa overthinking, bisa menyalahkan dirinya sendiri yang padahal dia nggak salah gitu. Jadi toxic masculinity itu benar-benar berdampak banget kepada kesehatan mental seseorang. Oke, yang aku tangkap dari pertanyaannya Ram ini adalah ada 3 kali ya. Yang pertama itu adalah skills, yang kedua hobi, dan yang ketiga itu adalah emosional atau perasaan. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama itu skills. Kenapa cowok itu melakukan masak, ngepel, cuci piring? Ya karena itu skill survival gitu loh. Dia bisa bantuin orang tuanya, atau mungkin pas di hutan dia harus makan, dia harus masak, ya udah masak gitu. Jadi nggak memandang kamu gendernya apa, itu tuh skill survival gitu loh. Kamu kalau bisa cuci piring ya bagus, kalau kamu bisa masak bagus juga. Jadi nggak ada mandang-mandang lah. Ketika laki-laki menunjukkan rasa kesedihannya, itu karena dia punya hati, karena dia punya perasaan. Allah udah ngasih perasaan untuk semua orang, setiap individu, untuk bisa merasakan sedih, kebahagiaan, marah, kecewa, dan lain sebagainya, yaitu Allah ciptakan untuk kita semua. Dan kita berhak untuk menunjukkan itu kepada diri kita sendiri juga, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada laki-laki yang menunjukkan kesedihannya, ya sesimpel itu, berarti dia punya hati, dia punya perasaan. Jadi apapun yang mereka lakukan, kita nggak ada hak untuk menjudge mereka. Ah, lu berarti bukan laki-laki seutuhnya gitu. No, kalian nggak bisa kayak gitu seenaknya sama orang lain. Oke teman-teman, untuk sekarang ayo kita coba perlahan-lahan untuk stop pikiran, perkataan, dan juga perilaku kita yang berkaitan dengan toxic masculinity. Karena setiap orang itu berbeda-beda ya teman-teman. Kita nggak bisa juga menjudge atau mengatai seseorang itu karena cengeng, karena dia perasa, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa, dan kita nggak boleh mengatai hal-hal seperti itu kepada semua orang. Kalau kita ingin dihargai, kalau kita ingin diterima, terima juga orang lain dan hargai juga orang lain. Karena setiap orang itu berbeda-beda, berbeda-beda itu adalah keindahan. So stop toxic masculinity from now. Okay? Terima kasih Kak Siva atas penjelasannya, lumayan bikin saya lebih mengerti. Dan thanks Kak Siva sudah mau menjadi narasumber di video ini. Nah gitu guys, stop toxic masculinity. Biarin aja cowok sedih, itu namanya lampiasin emosi. Daripada diemin, tak jadi kepikiran terus numpuk di kepala, bisa jadi gila. Kalau tentang cowok nggak terlalu jago di bidang olahraga, ya nggak apa-apa, nggak usah dibully, bahkan dikatain kata negatif. Karena jumlah manusia itu banyak, gak semuanya harus disamain rata. Mungkin di bidang olahraga nggak jago, pasti di bidang lainnya jago. Misalnya jago di bidang pelajaran, editor, game, melukis, dan banyak lagi lainnya. And the last one, stop bullying karena cowok memakai skincare. Karena skincare itu buat semua gender, dan manfaat skincare itu buat badan dan wajah kita bersih. Camkanlah itu. Stop bully orang karena memakai skincare. Asalkan kalian tahu, selebgram TikTok yang followersnya banyak, bahkan bahkan om-om yang ada di Jakarta make juga, walaupun usianya udah agak menopause, tapi itu badan dan wajah kita jadi bersih. Jadi inti dari video ini adalah stop toxic masculinity karena jenis manusia itu banyak dan gak harus disamain rata. Jangan lupa selalu minum aqua.
Oke, sedikit cringe. Thank you guys yang sudah nonton sampai titik akhir ini. Dan thank you juga Kak Syifa sudah mau relawan di video ini. Jangan lupa follow IG gua dan IG Kak Syifa Wilson dan Sociable Teens. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!